kebiasaan makan Nabi SAW ternyata bisa menjaga kesehatan kita, juga bisa mengobati penyakit sebagaimana yang akan kita ulas. Ya, dengan pola makan ini saja, Masya Allah, banyak kasus-kasus penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata bisa tertangani. Dari kasus penyakit yang paling ringannya, panu, kadas, kurap, ketombe, sampai ajib, sampai kasus kanker. Nah, kalau kita lihat dari ucapan-ucapan dokter Yunani klasik, dokter Arab klasik, dokter Cina klasik, bahkan dokter modern di zaman sekarang, hampir didapati kesamaan. Sumber penyakit 90% itu adalah karena makanan. Sepakat, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh senior kami, seorang Bapak Profesor Dr. Rahmat Sugih. Beliau umur 83 tahun, SPGK, SPGM. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ahli Gizi se-Indonesia, dan beliau sampai sekarang masih menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UI. Beliaulah yang meminta kami untuk membukukan apa yang kami sampaikan dari teori yang kami dapati dari hadis atau ucapan para ulama, pembahasan para ulama, terkhusus mereka yang ahli di bidang pengobatan seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, dan ulama yang selainnya. Ternyata apa yang didapati, yang disampaikan dari teori ini, ternyata hampir ada kesamaan dengan teori yang beliau dalemin. Beliau, semoga Allah jaga beliau dan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, sudah umur 83 tahun, dan beliau sudah mendalami termasuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit terkait dengan makanan. Ini pendapat kedokteran modern. Adapun kedokteran klasik dari Yunani seperti Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, dia sudah berwasiat, ya, you are what you eat. Apa yang kau makan, ya diri kamu seperti itu. Kalau kita kebanyakan satu makanan, makanan yang mempunyai sifat tertentu, jika berlebihan, maka tubuh kita akan mempunyai sifat dan akan muncul jenis penyakit dan masalah kesehatan yang sifatnya seperti makanan yang kita makan. Ajib. Adapun dokter di zaman Nabi SAW yang dikenal dengan Al-Harith bin Kaldah, yang dia belajar ilmu kedokteran dari Persia, dia juga mengucapkan ucapan hikmah. Kata dia, wa kanatil ma'idatu ra'sud da wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al jism ma'tad. Kata beliau, adalah perut ini, lambung ini sarangnya penyakit, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan penyakit. Maka kembalikanlah tubuh pada kondisi semula. Kondisi semula tubuh kita dalam keadaan sehat al-afiat. Makanya sebagaimana disebutkan Nabi SAW, awwalu ma yus'alu anhu al-abd yaumal qiyamah, pertama kali yang akan ditanyakan di hari kiamat di padang mahsyar nanti, yaitu alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Nanti akan ditanyai kita di padang mahsyar, bukankah telah kuberikan kepada kalian tubuh yang sehat dan kuberikan kepada kalian air dingin yang menyegarkan. Ini asalnya kita dalam keadaan sehat, yang bikin kita sakit ya karena makanan kita. Anda makan apa? Makanya Allah berfirman dalam surat Abasa ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Maka Anda harus lihat makanan yang Anda makan. Makanan yang Anda makan halal apa haram? Makanan yang Anda makan bikin sehat atau bikin sakit? Makanan yang Anda makan adalah pantangan bagi tubuh Anda apa bukan? Pantangan bagi penyakit Anda apa bukan? Dan ini kebiasaan Nabi, melihat makanan yang akan dimakan diperiksa sama Nabi, dilihat, ya. Seperti datang dari hadis Ummu Salamah, riwayat Imam Bukhari, tatkala Ummu Salamah menghidangkan 3 menu makanan. Pertama, menu akid. Akid itu keju.
Kemudian as-saman, as-saman itu minyak sapi yang dibuat dari susu sapi. Kemudian dhab itu daging kadal Arab. 3 menu ya, yang hadir di majelis makan tersebut Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid, yang mana Maimunah adalah bibi dari keduanya, dari mereka mahramnya Maimunah, makan bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat 3 menu tersebut, melihat dagingnya ini daging aneh, maka Nabi bertanya, "Ma hadzal lahm?" Daging apa ini? Kemudian kata para sahabat, "Hadzal lahmud dhabb." Ini daging kadal Arab. Kemudian sahabat bertanya, "Aharamun hu?" Apakah daging ini haram? Kemudian kata Rasulullah, "La, laisa biharam. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu." Ini enggak haram. Cuma aku mendapati daging semacam ini, daging kadal Arab, enggak biasa dimakan oleh kaumku, kaum Quraisy. Sehingga Rasulullah enggak makan yang mana bukan kebiasaan kaumnya makan. Daging kadal Arab kaum Quraisy yang makan. Maka Rasulullah merasa apa? Merasa enggak biasa, sehingga Rasulullah enggak mau makan. Rasulullah melihat pertama halal apa haram, ya, dan dibiarkan para sahabat makan dengan lahap. Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid dibiarkan. Ini menunjukkan apa? Ini enggak haram karena Rasulullah membiarkan, tapi Rasulullah enggak mau makan. Menunjukkan apa? Walaupun halal, enggak haram, tapi Nabi enggak mau makan. Kenapa? Karena bukan kebiasaan Nabi makan daging tersebut. Kata Ibnu Qayyim, ini ada padanya konsep sehat, ada padanya ilmu kedokteran yang sangat agung. Apa kata Ibnu Qayyim? Kalau Anda makan satu makanan, menu makanan yang Anda enggak suka, Anda paksa, maka apa? Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Kalau Anda enggak suka, jangan dimakan. Sebagaimana hadis, sebagaimana disampaikan Abu Hurairah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabba ta'aman qat inishtahu akala wa illa taraka. Nabi enggak pernah mencela makanan. Kalau suka langsung dimakan, kalau enggak suka ya sudah ditinggalin, enggak usah komen. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, cukup seseorang mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah mencela makanan. Makanya di sini apa? Nabi enggak makan karena apa? Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, khawatir mencela makanan karena dia enggak suka. Bahaya dari sisi dunia, khawatir antara keinginan dan lambung enggak sejalan, sehingga apa? Bisa muntah, bisa diare, bisa alergi, bisa demam, bisa gatal-gatal. Maka apa? Bahayanya lebih banyak dari manfaatnya. Fa ini rahimakumullah jami'an. Fa lahmud dhab itu daging kadal Arab. Jangan disamakan dengan daging biawak. Banyak kaum muslimin di negeri kita dengan berdalil hadis ini, mereka menyamakan daging kadal Arab sama dengan biawak. Ini sudah antara apa? Halal dan haram. Daging kadal Arab kenapa dihalalkan Nabi? Karena makanannya cuma apa? Serangga dan tanam-tanaman herbal di padang pasir. Karena apa? Dia nggak punya cakar, nggak punya taring. Panjangnya sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Orang Arab dari zaman dahulu sampai sekarang menggemari daging kadal Arab karena diyakini bisa untuk meningkatkan syahwat mereka, libido mereka, sampai sekarang dijadikan hobi. Dan itu paling disukai Nabi. Apa 2 hal ini yang paling disukai Nabi dari urusan dunia ini? Apa? An-nisa wa tib, wanita dan wewangian. Menunjukkan orang laki-laki perhatian dengan urusan apa? Urusan libido, sehingga mereka sangat mengemari daging kadal Arab. Sedangkan daging biawak, ya, dia ini makan bangkai, makan tikus, makan ayam, punya cakar, punya taring, ciri-ciri hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Fa ini rahimakumullah, lihat halal, lihat haram, bikin sehat atau bikin sakit, itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya sebagian besar kaum muslimin mengira makanan yang halal tidak akan pernah bikin penyakit, tidak akan pernah bikin masalah kesehatan. Ini mindset yang keliru. Makanan halal juga bisa bikin penyakit.
Bukan berarti firman-firman Allah dalam Al-Quran yang menunjukkan makanan halal sangat banyak, thayyib itu sangat banyak, seperti firman Allah, al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang thayyib. Bukan berarti yang thayyib dari makanan nggak bikin penyakit. Makanan yang halal, yang thayyib ada saatnya bikin penyakit. Kalau halal ketemu halal, kombinasinya salah. Naam. Kalau halal ketemu halal, dikonsumsi ketika makanan halal tersebut merupakan pantangan dari penyakit dia. Kalau makanan halal ini sering dikonsumsi di jam-jam yang salah, ya, fa ini rahimakumullah jami'an. Makanya perlu kita telaah. Ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, kita tadabburi. Nah, sekarang kita masuk ke teori. Karena waktu sangat singkat, sengaja saya sampaikan dengan penyampaian yang padat, biar 1 jam Anda bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan dari kajian ini. Baik, kita mulai. Barakallahu fikum. Kalau kita lihat, ya, sebenarnya ada rahasia yang tersembunyi dari kebiasaan makan Nabi SAW. Ya, yang pertama, kebiasaan para ulama kalau menulis kitab, mereka memulai dengan dalil ayat. Setelah itu baru disebutkan hadis, baru disebutkan ucapan-ucapan para ulama. Sekarang kita sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kami ringkas dari bukunya Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama kita lihat surat Yasin ayat berapa? 36 ya. Allah sudah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Coba, Maha suci Allah, Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu dari makhluknya berpasang-pasangan. Allah jadikan semua makhluk Allah, ya, berpasang-pasangan. Ya, semua makhluk Allah berpasang-pasangan. Ada satu pertanyaan. Di muka bumi ini, ya, ada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang bukan makhluk Allah. Apa? Hah? Apa? Yang keras? Kalamullah. Allahu Akbar. Al-Quran bukanlah makhluk Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Dan sifat Allah nempel kepada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukanlah makhluk. Ya, bukanlah makhluk. Wal kalam kalamul bari wa sautul qari. Suara yang baca, suaranya makhluk. Tapi kalamnya yang terkandung padanya adalah apa? Kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan pagi, Allah ciptakan sore, Allah ciptakan kesesatan, Allah ciptakan al-haq, Allah ciptakan maksiat, Allah ciptakan taubat, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ada sehat, ada sakit, ada syirik, ada tauhid, ada ittiba, ada amalan yang enggak diajarkan Nabi. Ada ion positif, ada ion negatif dalam tubuh kita. Semua diciptakan pasang-pasangan. Bahkan dalam jantung kita juga ada diciptakan berpasang-pasangan. Dalam jantung kita ada pompa natrium kalium. Kalau natrium terlalu tinggi, kalium turun. Kalium tinggi, natrium turun. Makanya diperlukan keseimbangan. Cuman ajib,
Ya, ini rahasia yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Nih, ayat yang kedua, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu itu dihancurkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya Ibnu Qayyim menjadikan ayat ini yang perlu ditadabburi. Antum lihat, Bapak lihat, kalau teori kedokteran modern, ini kedokteran modern. Ya. Konsep kedokteran modern ya. Dokter modern. Ini dokter klasik. Sudut pandang yang berbeda dan semua sah-sah saja dan semua adalah seni pengobatan. Dokter modern melihat ketika ada virus, bakteri, jamur, mereka gunakan ada antinya, antivirus. Ada bakteri, ada antibiotik. Ada jamur, ada anti jamur atau anti fungi. Semua ada apa? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan apa? Dengan perintah Allah. Dengan apa? Dengan antinya, dengan lawannya. Dokter modern melihat ini, kenapa? Karena istilah jamur, virus, bakteri baru ditemukan pada kurun ke-19. Abad ke-19. Di zaman klasik nggak ada, karena nggak ada mikroskop. Kemudian mereka melihat dari sisi lain. Lihat dari sisi apa? Kalau ada sesuatu yang panas, dihancurkan dengan dingin. Dan sebaliknya. Di sini Anda bisa pakai konsep simple banget. Anda lihat kasus dingin ini, apalagi dingin lembab, ya contoh dingin lembab yang terjadi pada sekarang, contohnya kasus COVID. COVID kita nggak pakai antivirus. Bahkan dokter melihat kalau ada virus, orang kena virus nggak ada antivirusnya. Obatnya cuma menaikkan kekebalan tubuh, itu saja. Karena tubuh yang melawan. Oleh karena itu pakai teori ini sangat simpel. Ketika COVID, jadi nggak usah was-was berlebihan, nggak usah panik berlebihan. Ketika Anda panik berlebihan, takut suara ambulan, ya, ketika Anda takut ya dengan mutasi-mutasi, subhanallah, delta, zelta, alfa, sampai sekarang ganti omikron, udah mutasi apapun, Anda nggak gelisah, ya. Walaupun Anda pakai masker 10 lapis, jaga jarak 10 meter, kalau konsep ini nggak dipraktekkan, tetap akan bisa kena. Ini penting sekali. Berapa banyak orang pakai masker, berapa banyak orang WFH, hampir 2 tahun nggak pernah keluar rumah, di dalam rumah kena COVID. Terus apa fungsinya WFH nggak keluar rumah? Terus apa fungsinya masker? Makanya ini penting, ini lebih penting daripada sekedar masker. Biar iman kita kuat, ternyata ada sebab yang lebih penting. Masker adalah sebab, jaga jarak sebab, tapi ada sebab yang sangat penting sekali. Tapi ingat, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masker hanya sebab, jangan berlebihan dengan masker. Karena masker bukan jadi jaminan. Yang jadi jaminan apa Bapak? Apa kemarin? Surat tanah. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, silakan sah-sah saja pakai masker. Ya, tapi ingat jangan berlebihan. Nggak perlu pakai lapisan yang banyak. Akan ada saatnya kita lepas masker. Di rumah lepas masker, makan lepas masker. Dan saat itu ternyata kena virus. Nah, akan ada saatnya. Maka ini sangat penting. Ketika tubuh kita dingin lembab, maka saat itu dingin lembab di hidung kita, tenggorokan kita, paru-paru kita, saat itulah media lembab tersebut akan dimanfaatkan virus, bakteri, dan jamur. Berarti cara kedokteran klasik apa melihatnya? Bukan bunuh virusnya, tapi yang dibunuh adalah medianya. Kalau media sudah netral, sudah dihancurkan dari sifat dingin lembabnya, maka virus ikut hilang.
Ini konsep, ya, konsep klasik. COVID ini dingin lembab, maka netralkan dengan panas. Contohnya apa? Habatus sauda panas, kustul hindi panas, minyak kayu putih panas. Ini panas semua. Daun sirih juga panas. Makanya ketika pakai ada yang rebusan daun sirih, minyak kayu putih, kok ternyata pileknya enak. Ini konsepnya ini. Ya, bukan hoax, tapi apa? Pakai konsep seperti ini. Ya, dengan izin Allah, alhamdulillah, banyak yang satu keluarga sakit, hitungan 1-4 hari, hidung sudah kering, alhamdulillah sudah sehat. Bahkan ada yang sudah sampai saturasi oksigen 80, dengan izin Allah juga tetap sehat. Jadi apa? Tawakal ditingkatkan. Ya, enggak usah takut berlebihan. Ternyata ada solusi. Ya, makanya sesuatu ada konsepnya. Ketika kita belajar konsep sehat sakit, apa yang sudah disampaikan Nabi sebenarnya bekal bagi kita. Sebelum wabah ada, Nabi sudah ngajarin ada cara-caranya yang kemudian dibahas oleh para ulama, hikmah dari apa yang disampaikan Nabi. COVID, semacam COVID sudah pernah terjadi pada tahun 200 Hijriah. Ya, Baghdad, Irak, ya, kemudian Mesir dan beberapa Arab kena wabah flu yang sampai menyebabkan ratusan ribu jiwa meninggal. Disebutkan dalam Al-Mudhish Ibnul Jauzi. Pada tahun 425 Hijriah, bertepatan 1001 Masehi, ada wabah namanya Al-Khawaniq. Orang yang kena wabah ini nggak bisa nafas. Kenapa? Lendirnya terlalu banyak. Hampir sama dengan COVID. Makanya fa'tabiru ya ulil absar. Ya, kita pelajari, ya. Makanya dalam sejarah itu ada pelajaran dan nasihat. Kadang sejarah itu berulang, kadang nggak berulang. Wabah semacam ini sudah pernah terjadi. Berarti kita pelajari ini. Biar nggak banyak jadi korban. Sudah selesai, ini konsep. Segala sesuatu dihancurkan dengan lawannya. Ini contoh. Selesai, kita masuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, nggak ada yang tiket ngapus nih. Berikutnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaznya ini. Nah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis Nabi. Coba, hadisnya sangat banyak. Adapun yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Abu Daud dan Tirmidzi. Disebutkan bahwasanya Aisyah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bitikh birrutab. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan apa? Semangka dengan rutab kurma basah. Baik. Kemudian kata Nabi, terang-terangan dengan lisannya. Satu hadis inilah yang akhirnya saya berani membukukan jadi buku tersendiri dengan konsep sehat sakit melalui pola makan. Nabi berkata kepada Aisyah, kata Nabi apa? Nadfa'u harra hada bibardi hada wa burda hada biharri hada. Kata Nabi apa? Terang-terangan Nabi berkata, ya, nadfa'u harra hada bibardi hada wa burda hada biharri hada. Kata Nabi apa? Kita netralkan, kita rusakkan, kita hancurkan harru hada, yaitu panasnya kurma basah, bibardi hada, dengan dinginnya semangka, dan sebaliknya demikian. Ini konsep ini ajib. Tapi bukan berarti pagi siang sore makan semangka sama kurma terus. Bisa makan yang lain, ya.
Makan yang lain misalkan semangka dingin, kurma panas. Ya, semangka dingin, kurma panas. Kalau kebanyakan panas dingin jadinya apa? Meriang, merindukan kasih sayang. Nah ini ada dingin, ada panas. Ini konsep. Dan Nabi yang bicara langsung, kita netralkan, kita rusakkan, kita hancurkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Makanya Ibnu Qayyim pakai dalil tadi, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perkara Rabbnya, termasuk perkara panas dihancurkan dengan dingin dan sebaliknya. Sudah selesai sampai di sini, kita lanjut hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far, ya, radhiyallahu an. Dia apa kata dia? Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha birrutab. Aku melihat apa? Nabi makan kitha itu timun dan kurma basah. Timun sifatnya apa? Kurma apa? Masya Allah. Sebentar lagi Anda bisa praktek. Ya, makan pagi habis ini nggak ada nasi, kurma sama semangka atau sama apa? Sama timun. Nah, ini dingin panas. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Coba Imam Bukhari, Imam Muslim. Coba. Ini Imam Bukhari, Imam Muslim memangnya nggak ada pekerjaan lain. Ngapain riwayat tentang makan kurma sama semangka dibahas? Mending di zaman kita gimana cara bikin rendang yang enak, ya kan? Gimana cara bikin pecel yang enak, ya kan? Tapi mereka bahas kenapa? Pasti mereka paham apa maunya dari yang dimakan Nabi, pasti ada hikmahnya. Ini para ulama. Mereka cemburu, mereka sangat semangat untuk mencari apa yang dilakukan Nabi dari dunianya dan akhiratnya. Mereka lihat coba, tanpa Nabi nyuruh, mereka melihat dan meriwayatkan hadis ini coba. Bayangin. Maka jangan apa? Jangan bilang ngapain sih belajar pola makan? Memangnya pola makan bikin kamu masuk surga? Wah ini subhanallah asik sekali. Kata Abdullah bin Ja'far, aku melihat Nabi makan timun sama kurma. Ya. Ini mereka melihat ini tanpa disuruh Rasulullah, mereka meriwayatkan. Ada apa dengan timun sama kurma, semangka dengan kurma. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah, ditambahi riwayat yang lainnya di luar hadis ini dari Ibnu Majah. Ibnu Majah dalam riwayat Ibnu Majah, waktu itu ketika Rasulullah sudah membentuk rumah tangga dengan Aisyah, yang Aisyah masih 9 tahunan. Aisyah waktu itu badannya kurus. Bapak kira-kira suka istri yang kurus atau ideal? Ideal kan? Ya. Kalau istri kurus pasti apa? Bilang ke istrinya, "Mah, gemukin dong badan kamu. Jangan biarin kering, Mah. Masa sisa tulang sama kulit aja." Nah, ini Aisyah kurus. Kemudian ibunya Aisyah, Ummu Rumman, dia buat adonan, campuran-campuran dari makanan dan herbal-herbal agar Aisyah gemuk. Karena ibunya pengen Rasulullah senang dengan Aisyah, dengan berat badan ideal. Gitu. Ya. Kemudian apa? Resepnya ibunya nggak ada yang sukses. Nggak lama kemudian Aisyah menjadi apa? Gemuk ideal. Kemudian ibunya bertanya, "Ma'akalti ya Aisyah? Apa yang kau makan ya Aisyah?" "Akaltu mimma akala bihin Nabi." Aku makan yang biasa Nabi makan. Apa yang biasa Nabi makan waktu itu sering dimakan? Timun sama kurma basah. Nah, kemudian apa kata Aisyah? Fa asmantu bi ahsanis saman. Maka aku menjadi gemuk dengan gemuk yang ideal, gemuk yang bagus. Coba, Aisyah dari apa? Ya, dari timun dengan kurma ini, Aisyah radhiyallahu anha dari kurus menjadi ideal. Ini rumus, konsep. Ya, orang kurus
jadi ideal. Coba antum lihat, bapak lihat nggak? Rasul ini Aisyah cuma makan timun sama kurma basah, jadi apa? Gemuk ideal. Gajah aja nggak pernah makan ayam. Gajah nggak pernah makan protein hewani, tapi gemuk, ya. Tapi gemuk, tapi kita bukan gajah. Nah, Pak ini orang kurus jadi ideal. Terus orang yang gemuk gimana? Tambah gemuk? Enggak. Ternyata orang yang gemuk juga kembali ideal. Jadi orang yang kurus ya naik ke ideal, orang yang gemuk turun ke ideal. Kenapa? Karena panas dingin ingin menyeimbangkan tubuh kita, termasuk hormon kita. Coba ajib. Nah, termasuk ibu-ibu, bapak, ibu-ibu yang lama nggak hamil, bapak-bapak yang nggak sukses menghamili juga. Ya, itu sebabnya apa? Ini. Karena apa? Hormon kita yang kacau. Hormon kita kacau karena apa? Karena makanan. Maka obatnya hormon yang kacau yang disebabkan karena makanan, obatnya juga perbaiki pola makan. Jangan makannya kakean pola, ya, tapi polanya yang diperbaiki. Ya, nah, barakallahu fikum. Nah ini baru diperhatikan, ternyata ada manfaatnya seperti ini. Barakallahu fikum. Baik, kemudian berikutnya ucapan para ulama. Ucapan ulama atau pendapat para ulama. Di antaranya seperti Abu Daud dan Imam Tirmidzi membuat judul yang sangat indah. Apa kata mereka? Bab al-jama' bainal launaini fil akli. Bab mengumpulkan atau mengkombinasi dua warna, dua sifat makanan. Ada panas, ada dingin. Tuh contohnya. Kemudian juga dibikin judul bab maja'a fi aklil bitikh birrutab. Bab yang datang dari Nabi makan semangka sama kurma. Ini judul dalam kitab mereka. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Sunan. Imam Bukhari lebih mengkerucut lagi. Kata Imam Bukhari, bab ya al-jama' baina al-lawnaini fil akli bimarrah. Coba, bab mengkombinasi dua warna, dua sifat makanan sekaligus. Jadi habis makan kurma, jangan makan semangkanya setengah jam. Jangan, tapi sekaligus untuk menyeimbangkan. Coba ajib. Ya. Kemudian ini ulama sekitar 150-an, 200 Hijriah. Kemudian ada ulama yang sekitar tahun 700 Hijriah. Dengan ucapan ulama inilah kami jadikan buku tulisan kami konsep seperti ini. Yaitu Muhammad Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, dia sebutkan lagi. Faslun fil ilaji wa hifdzi sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdi. Oh, pikir pagi petang mulai dah. Ya. Baik. Coba lihat bab mengobati penyakit dan menjaga kesehatan dengan menjadikan segala sesuatu berlawanan. Coba. Ya, berarti apa? Dengan pola makan berlawanan ini untuk apa? Pertama, obat penyakit. Kedua, menjaga kesehatan. Berarti ini sebagai kuratif, ini preventif. Coba ajib. Nih, dalil sudah jelas. Adapun hadis yang lainnya, ya, yang disebutkan pernah dimakan Nabi makan labu kuning sama dendeng, daging dendeng. Labu kuning dingin, daging dendeng panas. Nabi juga pernah makan cuka dengan roti gandum dingin, cuka panas. Ya,
Nah, ini contoh-contoh ya. Nah, sekali lagi kajian semacam ini nggak cukup satu kajian, tapi kami ringkas. Ini konsepnya. Sekarang kita langsung, karena waktu sangat mepet, kita langsung prakteknya. Prakteknya seperti apa? Baik. Jadi Ustaz. Atau dibalik, saya Zen. Afwan. Baik. Kreatif Ustadznya. Baik. Sekarang langsung kita prakteknya. Ya. Langsung prakteknya. Kenapa? Kalau materi ini disampaikan masih belum paham prakteknya. Dengan subhanallah, ketika praktek ini, subhanallah yang sudah kami coba, ada pasien ketumbe, klien dengan ketumbe, kaki retak-retak, asam urat, kolesterol, sakit mah, kemudian juga libido menurun, juga kasus mandul, lama nggak punya anak, sampai kasus kanker, alhamdulillah banyak yang sembuh ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang langsung kita prakteknya ya. Ya. Aplikasinya. Ya, aplikasinya kalau enggak saya sebutkan dari Nabi, jangan bilang dari Nabi. Cukup dari teori klasik dan modern yang kami kompilasi. Ya. Kita ingin tahu jadwal organ. Yang pertama, jam 4 pagi, ini enggak datang dari Nabi. Sampai jam 12.00 itu jadwal tubuh kita apa? Detox. Jadwal tubuh kita mencuci racun. Tapi kalau Anda puasa, ya, kalau Anda puasa, maka apa? Detox Anda dari sahur sampai buka. Ini detoxnya Anda. Kalau Anda sedang puasa. Tapi kalau nggak puasa, detoxnya jam 4 sampai jam 12. Taib. Ketika tubuh kita mencuci racun, sebenarnya tubuh kita sudah mengalami apa? Exhausted. Tubuh kita sudah lelah. Tubuh kita di pagi hari itu nyuci racun. Tubuh kita lelah. Kalau tubuh kita lelah, jantung lelah, menyuplai darah ke organ-organ pencernaan, lelah. Ginjal lelah, menyaring racun, usus lelah, liver lelah, semuanya lelah. Kalau organ sedang lelah, berarti Anda jangan konsumsi makanan yang bikin organ tambah lelah. Kalau Anda konsumsi makanan yang bikin organ tambah lelah, akhirnya apa? Organ cepat usang, cepat rusak. Itu konsep. Ya, Anda lihat sekarang kebiasaan Nabi di pagi hari kalau kita tadabburi, Nabi seringnya sahurnya pakai apa? Pakai apa? Kurma. Bukan berarti nggak ada daging, bukan berarti nggak ada roti, ada. Tapi Nabi milih kurma. Bapak Nabi bersabda, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin, sahurnya seorang mukmin itu adalah dengan kurma. Coba, senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Tapi satu, perlu kita tadabburi. Dan sahur kita kira di jam-jam ini, jamnya detox. Coba antum lihat, kurma ini dicerna hanya 10 menit. Kurma ini kaya akan vitamin, kurma kaya akan kalori. 3 biji kurma, kalorinya seperti 1 piring nasi. Nabi makan 3 kurma, tapi kalori udah oke. Gak banyak makan waktu untuk sahur, bisa untuk ibadah yang lainnya. Coba ajib. Dan kurma ini apa? Sangat cocok untuk lambung dan liver kita ketika perut kosong. Tidur perut kosong, sahur langsung kurma. Ya, sahurnya Nabi apa? Seringnya pertama kita lihat menu awal ketika perut kosong ya adalah yang manis-manis. Ya,
Jangan bilang sunnahnya ketika perut kosong makan yang manis. Jangan bilang sunnah. Ya, saya nggak bilang sunnah. Yang manis. Ini apa? Kesepakatan dokter Yunan, Arab, dan Cina. Kenapa? Paling cocok untuk liver dan limpa. Coba. Sahurnya Nabi kita tadaburi. Dari hal ini kita hanya mentadaburi, menelaah. Lihat sahurnya Nabi apa? Kurma. Apalagi di jam-jam detox. Ringan di liver tapi tenaga disebarin dalam keadaan kaya akan kalori. Bapak makanya lihat kalau ada orang sahurnya apa? Sahur langsung apa? Rendang misalkan. Sahur sate kambing. Sahurnya pecel, pedes. Ada sahur yang agak kecut, asinan. Ada yang sahurnya pahit, sop brotowali misalkan. Misal. Nah, ini ada yang pahit, ada yang kecut, masam, ada yang pedes. Padahal yang dipilih yang manis. Lihat, akan ada saatnya liver dan limpa dia kena. Sakit. Makanya paling bagus sahur yang enak, yang manis-manis. Hanya mindset orang kita aja. Kalau nggak sahur nasi itu berarti belum sahur. Kalau makan pagi nggak nasi berarti belum makan pagi. Ya. Orang Arab Masya Allah pagi makannya ringan. Sudah bisa ngangkat batu bata sampai berapa lantai. Batu batanya gede. Ya. Bukan alasan saya tukang becak, saya harus butuh nasi banyak. Enggak juga, mindset aja. Tukang becak walaupun makan kurma kuat. Nah, rahimahumullah, wah ini contoh saja. Ingat, bukan berarti makan nasi, sahur nasi itu haram atau makruh. Enggak ada yang bilang. Kita bilang dari teori yang paling sempurna dari pembahasan mereka. Coba kita lihat lagi hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi apa? Man tasabbaha bisab'i tamaratin, dalam riwayat disebutkan ajwa, lam yadurrahu fi dalikal yaum, dalam riwayat disebutkan ilal lail, riwayat Imam Bukhari, as-sihr walasum. Ya, kata Nabi apa berikutnya? Kita tadabburi lagi. Barang siapa yang di pagi hari makan 7 butir kurma. Ulama menyebutkan di sini khusus kurma ajwa. Yang ulama lain menyebutkan enggak harus kurma ajwa, kurma sukari, kurma yang lainnya juga bisa. Ya, barang siapa makan 7 butir kurma, maka di pagi hari, maka pada hari itu dari pagi sampai malam dalam riwayat Imam Bukhari tidak akan membahayakan diri dia racun dan sihir. Coba ajib. Ini Nabi yang bicara. Di pagi hari makan 7 butir kurma tidak akan membahayakan dia racun dan sihir. Dan racun subhanallah cocok dengan jadwal cuci racun di pagi hari. Ajib coba. Ini kita tadabburi. Nah, makanya coba kalau Anda puasa makan kurma coba. Kurma dengan semangka lebih sempurna. Kurma dengan timun bisa. Nah, mau kurma aja nggak masalah. Kurma doang nggak masalah. Makan pagi juga gitu coba. Anda makan pagi ini nggak usah makan nasi coba. Pagi makan kurma. Lapar lagi makan buah yang lain. Misalkan buah naga, buah pepaya, semangka. Lapar lagi makan buah sampai jam 12. Ingat jangan bilang pagi makan buah sunnah. Anak pernah ngomong. Nanti Anda tanya ke Ustadz. Ustadz, ini Abdurrahman Dhani bilangnya pagi makan sunnahnya makan buah yang manis-manis. Ya, tidak ada, saya nggak ngomong. Ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, kemudian lihat ketika puasa Nabi sahurnya kurma, bukanya apa? Buka puasa apa? Kurma. Nabi pilih kurma lagi coba. Kurma itu bayangin dari sahur sampai buka itu butuh waktu 12 jam, 14 jam perut kosong. Dan Nabi pilih kurma. Kurmanya kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada dua-duanya, baru minum air. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin ada sunnah yang dilupakan kaum muslimin. Dalam hadits Anas bin Malik, Ibnu Abbas dan Aisyah disebutkan karena Nabi SAW yuftiru bitamarat. Dahulu Nabi kalau bukanya dengan beberapa kurma. Gak harus ganjil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin untuk mengatakan bilangan ganjil sunnah
butuh dalil khusus. Kenapa? Karena Nabi kadang ganjil, kadang genap juga dimakan. Kemudian apa? Yuftiru bitamarat, makan dengan beberapa butir kurma. Di situ ada lafaz yang disebutkan apa? Qabla ayyusalliya. Nabi makan kurma sebelum sholat. Jadi habis makan kurma jangan makan nasi, sholat dulu. Jangan bilang yang muadzin, ini kami dari pihak DKM karena kami sedang puasa, antara adzan dan iqamat kasih jarak 15 menit adzan maghrib. Wah, muadzin diatur. Ya. Anda yang sahurnya aja, bukanya jangan lama-lama. Kurma sudah selesai, habis makan kurma ke masjid. Jangan iqamahnya diakhirin, jangan. Bukan dari sunnah. Jadi habis makan kurma ke masjid. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin diantaranya, biar kurma ini mudah dicerna di liver, 10 menit disebarin di tubuh jadi tenaga. Kemudian apa? Antara jarak makan buah kurma dengan makan nasi, makan besar dikasih jarak. Ingat, kasih jarak buah dengan nasi bukan dari sunnah, tapi dibahas oleh kedokteran Arab klasik hikmahnya. Karena kalau buah dicampur sama nasi, habis kurma langsung nasi, bisa timbul pembusukan di usus. Sama, habis antum makan nasi, kemudian desertnya buah, ya sama, juga bikin pembusukan di usus. Sampai para ulama menyebutkan, Anda makan buah setelah makan seperti Anda mengkonsumsi racun. Oh ini kenapa? Ulama-ulama yang paham teori, ya, yang paham teori. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi untuk mempersingkat waktu, berarti kasih jarak antara buah sama nasi. Bukan dari sunnah, tapi kita hanya tadabburi. Juga Allah berfirman, wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Ya, wa faqihatin mimma yatakhayyarun, ya, yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Ya, dalam ayat ini, dan makan buah-buah yang mereka inginkan. Ya. Dan makan burung atau daging burung yang mereka inginkan. Di sini ulama membahas huruf waw di sini apa dalam bahasa Arab? Coba ada faedah bahasa Arab di sini. Yufidu al-muhlah. Apa? Menunjukkan apa? Ada jarak antara makan buah dan makan daging. Tapi ingat, kita hanya mentadaburi. Ini bukan dalil sunnah. Nah, sebagian ulama seperti Al-Khattabi mengatakan ini bukan bagian dari sunnah. Tapi apa? Ilmu kedokteran klasik ya menganjurkan seperti demikian. Tapi jangan bilang nisbat sunnah. Subhanallah. Anda lihat kalau ada orang sahur, sahurnya sahur daging, sahur berat. Habis sholat subuh ngapain? Nah, kenapa? Livernya capek. Makanya sahur kurma enteng, bagi perut enteng, bagi liver enteng, dia semangat. Sahurnya berat, langsung ngantuk. Sahur habis buka juga demikian, habis buka kurma langsung makan nasi, sholat maghrib udah ngantuk. Kenapa? Sudah berat. Nah, barakallahu fikum. Ya, fa ini rahimakumullah jami'an. Fa di pagi hari cari apa berarti? Menu di pagi hari, cari menu yang meringankan apa berarti? Proses detox. Contohnya apa? Buah kurma. Meringankan proses detox. Yang pertama yang manis. Buah yang lainnya seperti sirsa setelahnya enggak mengapa, ya. Mau minum air, mau makan sayur, silahkan. Cari menu makanan yang ringan untuk proses pencernaan dan membantu proses detox. Saat itulah ini resep bagi Anda yang muda, tambah awet muda. Yang tua, tambah awet tua. Ya minimal nggak cepat tua. Nah, ini rahmatullah. Ada seorang ibu-ibu japri. Ustadz, saya ibu-ibu umur 26 tahun. Saya punya 2 anak. Tapi muka saya, muka umur 40 tahun. Apa yang perlu anak lakukan? Dia pola makan 2 bulan. Terus chatting lagi. Alhamdulillah Ustadz, muka saya sudah glowing lagi. Masya Allah. Jangan glowingnya glowing instan. Pakai whitening,
pakai serum, ya bahaya. Di balik istri yang glowing ada suami yang gulung-guming. Nah, karena mahal tuh, mending pakai pola makan, enak. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat, Anda lihat, ketika bayi baru lahir, ada sunnahnya apa? Tahnik. Tahniknya Nabi pakai apa? Kurma. Kenapa nggak pakai apel? Padahal apel ada. Pakai kurma. Kenapa nggak pakai jeruk? Padahal jeruk ada. Ya, kenapa? Karena kurma itu manis. Ketika bayi belum masuk air susu ke mulutnya, ditahnik sama kurma. Karena kurma cocok untuk liver dan limpa pertama kali. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hikmah di balik tahnik pakai kurma adalah membiasakan lidah, langit-langit dan gusi untuk mengisap puting susu ibu. Ya, makanya caranya tahnik yang benar. Kadang dokter melarang Anda tahnik, kenapa? Karena khawatir Anda nggak tahu caranya. Anda makan 1 biji kurma dimasukin ke mulutnya bayi, ya kesedak babynya, bisa bahaya. Makanya dokter nggak setuju. Kalau Anda tahu caranya, dibolehin sama dokter. Kunyah, pakai mulut Anda, ambil sedikit aja, ditaruh di langit-langit, di lidah, di gusi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini pakai kurma. Kenapa? Yang masuk pertama kali liver dan limpa sebelum air susu masuk adalah kurma. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau bayi sudah terlanjur minum air susu, nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Bisa dipahami? Karena air susu rasanya apa, Bapak-bapak? Asin, terus terang ya, jujur beliau. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Ya, ini hikmahnya kalau kita bahas. Ya, dulu ana ketika praktek teori ini tahun 2013. Ana pakai, kenapa? Karena ana sudah sempat obesitas, sakit mah, BAB dalam 1 pekan hanya sekali. Dari SMA sampai saya di Yaman, dari SMA sampai 2013, BAB hanya sekali. Asam urat, rematik, ya, dan sakit mah, 10 tahunan sakit mah. Kalau sudah sakit seperti kolik abdomen, sudah pontang-panting di atas ranjang, direfleksi nggak sembuh, diakupunktur nggak sembuh, minum obat kimia nggak sembuh, minum herbal nggak sembuh, pakai pola makan ini ajib. Hanya 1 pekan berat badan turun 8,2 kilo. 2 pekan turun 17 kilo. Teman kita orang Arab yang kemudian kami berazam kalau cara saya sukses, saya akan tulis buku. Alhamdulillah Allah kabulkan. Januari kemarin buku kita baru terbit. Nah, dan langsung dikasih mukaddimah kata pengantar oleh Profesor Dr. Ali Gizi. Nah, alhamdulillah dengan insyaallah dimudahkan. Dan subhanallah, saya beli timbangan digital biar tahu persis. Ternyata persis 8,2 kilo, 2 pekan 17 kilo. Adapun teman kita orang Arab berat badan 135 kilo, dalam sebulan turun 35 kilo. Anda bayangin kalau Anda pakai konsep diet, ditulis di dinding 1 hari kalori nggak boleh dari sekian ratus gram misalkan, kemudian gula nggak boleh sekian, nasi nggak boleh sekian, hidup sekali dibikin susah, Pak. Mending Bapak makan, yang penting apa? Ada panas, ada dingin. Itu paling enak. Anda mau makan kambing, kambing panas, cari pendinginnya, sayur salad, timun, labu kuning misalkan. Kambing panas, nasi panas. Ya, berarti panas ketemu panas. Gak asyik, cari panas ketemu dingin. Kalau Anda terpaksa makan nasi kebuli, nasinya panas, dan kambingnya panas, berarti panas ketemu panas. Harus ada pendinginnya, timun. Harus di sini bukan apa? Anak bilang wala wajib, wala nggak wajib, wala kalau nggak makan, wala haram, wala makruh. Enggak. Ini yang tersempurna. Bisa dipahami? Nah, kemudian 1 pekan, hanya 1 pekan nggak sengaja berat badan turun, kemudian nggak sengaja makan cabai. Loh, kok sakit mahnya sudah nggak ada? Nggak sengaja. Dan kemudian ketika hari pertama sampai hari keempat atau kelima, betul-betul badan itu lemes. Permisi akramakumullah, ya, sampai BAB-nya warnanya hitam kayak arang. Kami tanya kepada teman-teman yang mereka ahli di bidang sinse, kata mereka itu adalah plak di usus. Jadi plak di usus mulai lalu lantak. Plak di usus inilah sumber penyakit kolesterol, asam urat, dan kanker dari plak di usus.
Ketika luluh lantak, langsung perut kempes waktu itu. Ya, waktu itu kami betul-betul disiplin. Dan cara ini dipakai untuk orang-orang yang kena kanker juga. Dengan izin Allah, stadium 3B, stadium 4 yang harus operasi nggak jadi operasi juga. Ajib. Nah, kita nggak sengaja. Loh, ternyata begitu dahsyat teori ini. Nah, ketika dengan mereka yang sudah menyampaikan reaksi positifnya. Nah, udah selesai ini di pagi harinya. Sekali lagi mau makan pagi kayak gini, perfect. Kalau mau makan nasi kuning, nasi uduk silahkan. Sekarang buah, besok nasi uduk, nasi kuning, silahkan, nggak masalah. Nggak haram, nggak makruh. Ya. Tapi kalau Anda disiplin pakai cara ini, ajib. Anda yang ada yang obesitas, yang perutnya rata-rata nyempluk, ya, obesitas sentral, dengan izin Allah cepat sekali. Nah, siapa yang disiplin, no cheating, cepat banget. 1 pekan sudah kerasa hasilnya. Kalau 1 pekan hanya turun 1 kilo, 2 kilo, berarti ada cheating-cheating nih. Nah, belum benar berarti. Oke, sekarang makan siang dan makan malam. Jadwal di siang 12.00 sampai 20.00 ya, tubuh apa? Siap cerna berat. Disinilah makan siang juga makan malam di jam-jam ini. Makmal, makan siang dan maksi sama makmal. Di sini. Makan siang terbaik jam 1. Jam 12 sudah oke. Ya. Makan malam para sahabat sebagiannya makan malamnya kapan? Sebelum maghrib. Disebutkan dalam riwayat. Ada yang antara maghrib dan isya. Ya. Kalau makan malam setelah salat isya diusahakan di bawah jam 8. Ingat, saya nggak bilang sunnah karena Rasul mengatakan sunnah butuh dalil khusus. Jangan biasa makan malam di atas jam 9. Kenapa? Pencernaan Anda sedang istirahat, jadi nggak sempurna. Kalau Anda makan banyak lagi di atas jam 9, apa yang terjadi? Makanan nggak dicerna dan terjadi pembusukan di usus. Pagi-pagi perut kembung, pagi-pagi badan meriang. Ya, ternyata apa? Ada pembusukan di usus. Kalau Anda pengen cepat gemuk, gemuknya gemuk instan, biasakan makan malam jam 10, cepat gemuknya. Nah, barakallahu fikum. Ini ya, pola makan seperti ini. Siang dan malam. Mau siang dan malam, menu siang saling berganti dengan malam, silahkan. Yang jelas apa? Ada panas, ada dingin. Ya. Ada panas, ada dingin. Ya. Misalkan ini Anda makan nasi, pasangannya sayur pecel tempe tahu. Nah, Anda makan sate kambing, pasangannya timun, salad, labu kuning, silakan pilih salah satunya. Ini paling perfect. Paling perfect. Dah, tayyib, kita lanjutin. Enggak apa, Ustaz, enggak apa. Dikit lagi. Kemudian yang berikutnya jam 20.00 sampai 04.00 apa? Pencernaan istirahat. Istirahat. Istrinya 3, rahat seneng-seneng. Nah. Istilah bid'ah. Nah, 20.00 sampai 04.00 ini jadwalnya istirahat, termasuk jantung Anda istirahat. Tapi istirahatnya bukan total, istirahat sebagian. Kalau jantung Anda istirahat total, faqulna lahum innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jantung kita nggak pernah istirahat total, Pak. Dari janin kita, dari perut ibu, roh sudah dimasukin, jantung berdetak, sampai umur kita detik ini nggak pernah jantung istirahat. Kalau Anda traveling, touring, ya, naik pesawat, naik mobil, naik motor dari Sabang sampai Merauke, dari Bali misalkan ke Jawa saja, pasti ada saatnya Anda matikan mesin, Anda kuliner, Anda nginep hotel, mesin dimatiin. Lah ini mesin jantung kita nggak pernah istirahat total, makanya sayangi jantung kita, biar nggak jantungan. Ya, nah sayangi jantung kita. Makanya di jam ini, di jam 20 ke atas, 90 ke atas, jangan biasa ngopi. Ya, nggak haram, nggak makruh, silahkan sesekali.
Ya, sekali ngopi kemarin kita 5 gelas. Sesekali. Nah, karena kopinya kopi Arab enak ini kan. Kopi rempah. Nah, sesekali aja ngopi. Ya, orang Cina nggak terlalu suka ngopi. Yang suka ngopi orang Cina yang nggak paham ilmu Xinzi. Kopi itu sifatnya panas kering. Semakin Anda banyak ngopi, tubuh Anda panas kering. Kami dapati sebelum ke Bali, ada saudara kita, Ustadz, saya kok kenapa ya, kulit itu seperti panu tapi bukan panu. Kulitnya kering. Kalau dikasih obat jamur nggak sembuh. Tapi kalau dikasih hidrokortison, obat dari dokter, baru sembuh. Kenapa? Karena hidrokortison dingin. Kulit kering sifatnya panas kering. Ternyata tanya, dia apa? Hobinya makan sate dan hobinya ngopi. Suka panas-panas. Akhirnya tubuhnya kering. Kulit kering, timbul ruam-ruam warna kering, mukanya ruam warna kering. Coba. Dan belum itu, masih akan ada potensi batu ginjal. Karena terlalu kering. Coba ajib. Teorinya simpel banget. Nah, Pak, ini perlu diperhatikan. Termasuk kalau perempuan banyak ngopi, rahimnya bisa kering. Bahaya. Nah, Pak, ini perlu diperhatikan. Maka bukan kebiasaan Nabi setelah sholat Isya ngopi. Memang nggak ada kopi ya. Nah, kemudian bukan kebiasaan Nabi olahraga setelah Isya. Bukan kebiasaan Nabi setelah Isya begadang. Bukan kebiasaan Nabi setelah Isya kuliner. Nah, ingat kita nggak bilang sunnah, nggak nisbah pada sunnah, tapi perlu kita tadabburi, kita hayati. Sah-sah saja mau ngopi, mau makan malam, sah. Tapi dari teori ini jangan jadikan rutinitas. Sesekali kok, besok sesekali kok, sama aja oong ya. Nah, ini kalau malam lebih mending Anda lapar, cukup minum air putih. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan jangan setelah hubungan intim itu minum air langsung atau makan langsung. Kenapa? Ketika hubungan intim tubuh kita panas dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ya, kalau panas jangan langsung diguyur dengan air. Jangan. Panas itu perlu diturunkan pelan-pelan. Kalau langsung didinginkan drastis akan menimbulkan gangguan mekanisme tubuh dari pemanasan tubuh. Coba ajib. Lengkap yang disebutkan oleh dokter Islam. Maka di jam ini jangan banyak kuliner. Sesekali silakan, ngopi silakan. Jantung kita di jam ini sudah istirahat sebagian. Liver pencernaan juga istirahat. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah itu saja. Ya, sekali lagi ini materi nge-rap kita, materi ringkasan ya. Nah, semoga bisa difahami. Bagi Anda yang ingin mendalami lagi bisa lihat di link YouTube kami dengan judul Dahsyatnya Kombinasi Panas Dingin. Nah, dan di link YouTube banyak potongan-potongan kajian. Cari kalau pengen kajian nyambung, kajian panjang. Tafadhol, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Demikian tadi paparan dari Ustadz Abdurrahman Dhani berkenaan dengan yang tadinya sesuai dengan tagline-nya pola hidup sehat Rasulullah SAW, namun karena tadi waktu yang sangat memang begitu kita ikutin tidak cukup, oleh karenanya kita juga berharap nanti di lain waktu Ustaz bisa kita lanjutkan pembahasannya untuk subbab yang masih relevan dengan pola hidup sehat ala Nabi. Baik, karena tadi sudah Ustaz sampaikan cukup dengan 2 penanya, maka 1 penanya langsung dari jamaah di lantai 2 ini, kemudian yang kedua akan saya bacakan dari salah satu atau yang mewakili dari 8 penanya yang lewat kertas ini. Baik, saya simpulkan aja Ustaz, yang kami pegang ini ada 8 penanya, namun yang 2 ini terkait dengan masalah obesitas. Nah, ini juga tentu sebenarnya kalau satu persatu saya baca apa yang tadi sudah Ustadz sampaikan itu sudah terjawab sebenarnya. Namun demikian, okelah kita mengikuti apa yang menjadi kegelisahan bagi sebagian jamaah kita, ya, yang tadi sudah disampaikan, yang gemuk pengen kurus, yang kurus pengen gemuk, ya. Sebenarnya sudah kuncinya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Namun demikian saya kira mungkin lebih kepada penajaman aja
Ini supaya menjadi obat bagi jamaah sekalian. Halo Ustaz. Masalah obesitas, ya, ini penyakit di akhir zaman, mayoritas. Penyakit di zaman lalu, kebanyakan kurang nutrisi, kurang gizi, busung lapar, kurang protein. Penyakit zaman sekarang, kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, ya, kelebihan gula, dan lain sebagainya. Caranya apa? Namanya obesitas. Ini biasanya penyebabnya diantaranya satu, pola makan kita kombinasinya salah. Ya, ima sering kombinasi panas ketemu panas atau dingin ketemu dingin terus menerus. Atau dari sisi apa? Dari sisi kuantitas yang berlebihan. Padahal Allah sudah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum kalian jangan berlebihan, tapi kita makannya berlebihan. Makan sampai kenyang banget, rutin lagi. Nah, ini. Kemudian apa yang berikutnya? Obesitas ini akan menjadikan masalah keseimbangan hormon kacau dalam tubuh kita. Maka ketika Anda memperbaiki pola makan dengan praktek sesuai jadwal tadi, di pagi hari makan apa, siang kombinasinya apa, malam kombinasinya apa, sudah cara ini aja. Ya, dengan cara yang kita sampaikan tadi biidznillah, kalau satu pekan turun 8,2 kilo, berarti Anda sukses. Kalau satu pekan masih turun setengah kilo, 1 kilo, berarti Anda masih ada yang belum sukses. Anda jangan terlalu banyak konsumsi, terutama di pagi hari, gula, garam, tepung-tepungan. Nah, sekarang lagi pada makan nih. Nah, subhanallah, apa yang terjadi? Pagi hari jadwal nyuci racun. Ketika antum banyak garam, banyak gula, racun mau keluar, diikat lagi sama tubuh. Makanya pilih makan buah-buahan sangat bagus. Seorang profesor dari Cina mengatakan, ketika makan buah di pagi hari ketika perut kosong, itu sebagai antioksidan yang kuat. Enzim pada buah bercampur sama enzim amilase pada mulut kita, menjadi apa? Pencuci racun yang sangat kuat. Nah, alhasil praktekkan teori tadi untuk apa? Didapati tubuh yang ideal. Wallahu a'lam bishawab.